Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi kuliah kita masih tentang biofilter. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mendesain biofilter ini tahap demi tahap. Nah, di tahap yang pertama, kita menentukan dulu dan menghitung dulu berapa kebutuhan oksigen yang diperlukan. Nah, oksigen ini diperlukan itu untuk menguraikan pakan, terutama pakan yang tidak termakan oleh ikan, sehingga nanti dalam proses nitrifikasi itu dapat berlangsung dengan baik. Nah, untuk menghitung ini, maka ada beberapa asumsi yang dibutuhkan. Yang pertama adalah bahwa 1 kilogram pakan itu akan diuraikan oleh bakteri untuk menjadi nitrat dalam proses nitrifikasi. Itu membutuhkan 1,0 kg untuk dapat menguraikan 1 kg pakan. Kemudian yang kedua, kita menggunakan 2 tipe filter yang di sini. Yang pertama adalah MBB. MBB itu adalah moving bed reactor. Jadi filter yang dasarnya itu bisa kita pindah-pindahkan. Yang kedua adalah trickling tower. Jadi menggunakan semacam biable kemarin yang disusun seperti sebuah tower atau bangunan. Banyaknya filter ini itu adalah untuk menguraikan atau melakukan proses nitrifikasi sebanyak 0,25 kg. Sehingga kebutuhan oksigen untuk filter ini itu sebanyak 0,75 kg oksigen per kilogram pakan. Nah, dari situ dapat kita hitung kebutuhan oksigennya. Ini yang minggu lalu sudah kita tentukan, biomasa tanksnya itu adalah 12.960 kg. Kemudian air feed atau feeding rate-nya itu adalah 0,012 kg pakan per kilogram ikan per hari. Sementara kebutuhan oksigennya, ini ADO-nya adalah 0,75 kg pakan per hari. Sehingga untuk proses nitrifikasi dia akan membutuhkan oksigen itu sebesar 117 kg oksigen yang dikonsumsi untuk proses nitrifikasi per hari. Nah, untuk memenuhi kebutuhan oksigen, maka kita akan melakukan proses resirkulasi ini. Proses resirkulasi ini akan menyuplai oksigen dalam proses aliran airnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, maka kita harus menghitung berapa besarnya debit atau aliran air yang dibutuhkan untuk bisa menyuplai oksigen tersebut. Nah, di dalam filter itu ada 2 tempat untuk menyalurkan air, yaitu DO inlet dan di dalam wadah filternya. Nah,
Dengan aliran air itu diasumsikan setiap liter air yang mengalir itu akan mengandung 18 mg oksigen. Setelah dia ada di dalam filter, setiap liternya itu diasumsikan mengandung 4 mg per liter. Jadi setelah diproses, 18 mg ini akan keluar dari sistem filter dengan sisa kandungan oksigennya adalah 4 mg per liter. Nah, dengan asumsi ini kita menghitung kebutuhan aliran dari filternya. Mana RDO ini adalah oksigen yang dibutuhkan dikali dengan 1 dibagi berapa oksigen yang masuk melalui inlet dan berapa oksigen yang keluar melalui outlet. Dari perhitungan sebelumnya kita mendapatkan oksigen yang dibutuhkan itu adalah 117 kg oksigen per hari. Ini kita rubah ke dalam bentuk miligram per liter atau ppm. Kemudian dikali berapa banyaknya oksigen di inlet 18, di outlet 4, jadi 18 dikurangi 4 dikali dengan 1 dibagi 1440 menit per hari. Ini adalah konversinya ke menit. Faktor konversi ke menit. Sehingga total kebutuhan alirannya adalah 5.800 liter per menit. Jadi untuk mensuplai oksigen 117 kg ini dibutuhkan debit 5.800 liter per menit. Nah, dengan asumsi aliran 5.800 liter per menit, kalau kita ketahui volume tanknya, volume wadah budidayanya, dibagi debitnya, maka akan kita dapatkan pertukarannya adalah selama 26 menit. Artinya volume air dalam filter ini dibagi dengan debit air yang masuk dan keluar, maka membutuhkan waktu 26 menit untuk pergantiannya. Nah, dari sini di setiap 26 menit atau sekitar mendekati setengah jam lah gitu, itu terjadi pertukaran air. Artinya dalam 1 jam setidaknya air yang di dalam filter itu sudah bertukar dengan air yang baru. Nah, kemampuan filter kita harus hitung juga berdasarkan berapa banyaknya amonia yang diproduksi oleh ikan. Asumsikan di sini pakannya itu mengandung 35% protein. Sehingga total produksi amoniaknya, ini feeding rate, dikali konsentrasi pakan, konsentrasi protein dalam pakan. Kemudian dikali dengan 0,092, ini adalah nilai konstanta dari 1 kg pakan akan menghasilkan berapa tan, berapa nitrogen atau berapa amonia. Ya, kita tahu feeding rate-nya berapa, kemudian kandungan proteinnya adalah 0,35, konstanta sekian, maka produksinya adalah 0,032 kg per hari. Nah, totalnya berapa, maka produksi dari 1 kg pakan ini dikali dengan biomasanya, dikali dengan feeding rate-nya. 0,032 produksi total nitrogennya, total amonia nitrogennya, biomasanya adalah 12.960,
feeding rate-nya adalah 0,0112. Sehingga dalam satu hari ikan sebanyak 12.960 itu akan menghasilkan 5 kg total amonia. Nah, berapa kemampuan asimilasi amonia dalam filter yang berbeda? Jadi ada dua tipe filter, seperti yang sudah kita sebutkan, ada yang trickling, kemudian ada yang granular, ini pasir misalnya. Ini basisnya adalah surface areanya, kalau trickling, kalau pasir itu adalah volume media filternya. Pada suhu 20 derajat, kemampuan laju konversi total amonia nitrogen untuk trickling adalah 1 gram per meter persegi per hari. Sedangkan untuk filter itu adalah untuk pasir adalah 0,7 kg per meter kubik filter per hari. Dengan pada suhu yang lebih besar 30 derajat Celcius maksimum, trickling mampu konversi 2 gram amonia per meter persegi per hari. Jadi dalam 1 meter persegi filter itu akan bisa merubah 2 gram total amonia nitrogen. Sedangkan untuk pasir itu hanya sampai dengan 1,5 kg per meter kubik per hari. Nah, berdasarkan kemampuan tersebut, maka kita akan menghitung berapa kebutuhan volume filter yang kita butuhkan. Basisnya adalah volumetric nitrification rate, artinya laju perubahan proses nitrifikasi dalam setiap kubik atau setiap meter pangkat 3 dari volume filter. Nah, diasumsikan filternya tadi adalah moving bed bioreactor atau MBB. Ini salah satu jenis atau merek filternya adalah Cooler Advance X1. Dia mampu merubah amonia, total amonia nitrogen dalam setiap meter kubik filter itu adalah 605 gram. Sehingga berapa kita butuhkan volume filternya, total produksi amonianya dibagi dengan kemampuan laju nitrifikasi berdasarkan volume filter, maka kita akan memperoleh nilai sebesar 8,2 meter kubik. Kita butuh filter sebesar 8 meter kubik. Jadi kalau dibuat volumenya ini bisa 2 kali 4 kali 1. Jadi ukuran bak filternya juga harus besar. Karena bentuknya adalah moving bed bioreactor, maka kita bisa menghitung berapa volume wadah biofilternya. Jadi kalau lihat gambar seperti ini untuk wadah filternya. Karena wadah filter ini kalau dengan moving bed reactor itu tidak mungkin terisi penuh. Beda dengan kalau diisi pasir dia bisa terisi penuh. Kalau moving bed reactor dia tidak bisa terisi penuh. Jadi diasumsikan kemampuan wadah seperti ini untuk filternya itu adalah 65% dari total volumenya yang bisa diisi dengan filter. Nah, jadi volume biofilter itu ditentukan dari volume media filternya dibagi dengan kemampuan media itu menampung filternya. Kalau kita butuh volume medianya adalah 8 meter kubik, sedangkan kemampuan isinya adalah 0,6
atau 65%, maka kita butuh volume filter itu adalah 12 meter kubik. Jadi kalau kita pakai filternya itu tendon air yang biasa tower dijual-jual itu, kalau kapasitasnya adalah 1 ton, maka kita butuh 12 wadah seperti itu untuk menampung air yang akan difilter tadi. Nah, tinggal tergantung wadahnya berapa. Jadi kita butuh volume wadah filternya adalah 12 atau 13 meter kubik untuk menampung filter sebanyak 8,23 meter persegi. Lalu kalau kita gunakan misalnya trickling tower untuk filternya, jadi trickling tower itu seperti itu yang buat keriting rambut itu disusun tinggi seperti bangunan gedung, maka basis perhitungannya adalah luasan dari trickling towernya. Nah, trickling tower itu kemampuannya setiap 1 meter persegi itu akan mampu menguraikan 0,45 gram total amoniaknya per hari. Sehingga berapa butuh kita luas volumenya dari trickling tower, maka produksi amonia dibagi dengan kemampuan laju nitrifikasinya. Jadi total produksinya tadi adalah 5 kg, kita konversi menjadi bentuk gram, dikali 1000, dibagi dengan produksinya adalah 0,45 gram per meter persegi. Sehingga kita butuh volumenya itu adalah 11.100 meter persegi. Jadi kalau 11.000 meter persegi, satu trickling itu berapa volumenya? Karena dia berbentuk lingkaran kan bisa dihitung. Ini 11.000 meter persegi, kalau kita konversi ukurannya menjadi feet persegi, itu jadi 120.000 feet persegi. Nah, yang 11.000 meter persegi itu kita butuh volume wadah berapa? Volume wadah filternya. Kalau asumsinya setiap 1 meter trickling yang dibuat menjadi bangunan tower tadi, atau yang disebut sebagai bioblock tadi, jadi dalam 1 meter persegi itu luasnya adalah 200 meter. Nah, dalam 1 meter kubik, kalau dia disusun bangunannya di sepanjang tower bangunan, diukur panjangnya total bangunannya tadi 1 meter kali 1 meter, tingginya 1 meter, maka luasannya, luas permukaannya adalah 200 meter. Jadi surface areanya adalah 200 meter persegi. Sehingga kita butuh volume filternya adalah luasan dari trickling tower yang kita butuhkan tadi dengan spesifik surface areanya yang 200 meter persegi. Sehingga 11.100 dibagi dengan 200 kita butuh 55 meter kubik. Jadi dengan trickling kita butuh wadah yang lebih besar daripada moving bed bioreactor. Nah, filter itu juga berfungsi untuk menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh ikan. Sehingga kita harus menghitung berapa laju aliran yang akan menyuplai oksigen untuk ikan ini setelah dihitung untuk kebutuhan proses nitrifikasi. Ini berdasarkan luas penampang.
Nah, dari luas penampang ini kita hubungkan dengan berapa laju loading hidroliknya. Lalu sudah kita sebutkan apa itu hydraulic loading rates. Nah, laju loading hidroliknya itu adalah sebesar 250 meter kubik per meter persegi per hari. Jadi kalau kita punya trickling gitu, luasannya 1 kali 1 meter, dia mampu menahan air itu sehingga yang mengalir dari luasan tersebut itu adalah 250 meter kubik per hari. Artinya sebagian akan tertahan oleh filter. Sehingga luasannya bisa kita hitung dari debit wadah budidaya dibagi dengan hydraulic loading rate-nya. Kita masukkan angkanya, debitnya adalah 5.800 liter per menit. Kita konversi menjadi kubik, kemudian dibagi dengan hydraulic loading rates-nya. Kita konversi debitnya ini dalam menit per hari, sehingga dapat dihitung luas penampang filternya adalah 33,4 meter persegi. Tahap ketujuh, kita akan menghitung berapa diameter dari trickling towernya. Kita ingat persamaan untuk menghitung luasnya adalah I dikali diameter kuadrat dibagi dengan 4 untuk areanya, volumenya. Kemudian diameternya adalah 4 dikali area dibagi dengan pi pangkat setengah atau akarnya. Sehingga diameter biofilter yang kita hitung berbasiskan luas cross-seksionalnya itu adalah akar 4 dikali luas trickling tower tadi dibagi dengan pi. Diperoleh nilai 4,61 meter persegi. Jadi bangunan trickling towernya itu, kalau kita bentuk bangunannya seperti sebuah lingkaran, maka dia diameternya adalah 4,61 meter persegi. Nah, kalau diameternya sudah kita tahu, berapa tingginya atau kedalaman dari biofilternya, atau volume medianya tadi sudah kita hitung, kemudian luas cross-seksionalnya sudah kita hitung. Jadi dibagi volume media dibagi dengan luas cross-seksionalnya, itu diperoleh tingginya adalah 3,62. Jadi kita bisa bayangkan berapa ukuran bak filternya kalau kita menggunakan trickling tower. Tingginya tadi luasnya atau diameternya adalah 4, tingginya adalah 3. Jadi wadahnya, baknya itu 3 kali 4. Jadi tinggi filternya ini di gambar sebelah ini itu harus 3,6, hampir 4 meter. Dengan diameter hampir 5 meter. Yang harus dibuat kalau untuk produksi biomasa yang sudah kita sebutkan di awal. Nah, untuk menambahkan oksigen dalam filter mungkin kita perlu menggunakan aerasi. Tipenya macam-macam aerasi ini, ada yang multi-stage flow, ada yang disemprotkan, ada yang dengan tekanan, ada yang dengan pengadukan di permukaan. Nah, berapa kebutuhan oksigennya dalam setiap tank?
Tadi sudah kita hitung itu kebutuhan oksigen untuk proses nitrifikasi. Yang kita hitung tadi dapat peroleh hasilnya adalah 170 kg oksigen per hari. Hitungan sebelumnya sudah kita hitung. Lalu berapa aerasi yang harus kita pakai? Ini ada alat aerasi, ini bentuknya seperti corong yang disebut sebagai spiskon. Ini memiliki kemampuan untuk mensuplai oksigen per harinya atau berapa banyak oksigen yang dibutuhkan. Ini kalau kita gunakan single, itu adalah 4,5 kg per hari. Ini yang single Spacecon, ini adalah merek ya, OY140F ini adalah merek alatnya. Kemudian OY60F ini juga alatnya, jadi alat ini tunggal, yang OY140, kalau yang OY60 ini 2 sekaligus. Kalau yang single kemampuan mensuplai oksigennya itu lebih besar. Itu adalah 4,5 kg per jam, bukan per hari ya, per jam. Kemudian kalau yang 2 itu adalah 2,3 kg oksigen per jam. Jadi kalau kita butuhnya adalah 117 kg oksigen per hari atau 5 kg per jam asumsinya, maka kita bisa gunakan 1 single Spacecon atau 2 single Spacecon untuk mensuplai oksigennya. Nah, hasil dari proses nitrifikasi, hasil sampingannya adalah menghasilkan karbon dioksida. Ini juga sudah kita hitung di sebelumnya, berapa produksi CO2 dari hasil proses nitrifikasi. Jadi 1 mol CO2 itu diproduksi setiap oksigen yang dikonsumsi sebesar 1 mol. Kalau basisnya adalah molar. Kalau basisnya massa, 1 kg oksigen itu akan menghasilkan 1,3 gram CO2. Sehingga berapa total CO2 yang dihasilkan, ini basisnya dari perhitungan kebutuhan oksigen, massa dikalikan dengan feeding rate, dikalikan dengan kebutuhan oksigen, dikali dengan CO2 produksi yang berbasis massa, 1,38. Jadi diperoleh hasilnya karbon dioksida yang diproduksi dari proses nitrifikasi adalah 161,5 kg per hari. Nah, bagaimana untuk menghilangkan CO2? Ada beberapa tipe di sini, bisa dengan tower stripping, bisa menggunakan tambahan zat sodium hidroksida, bisa dengan pergantian air, bisa dengan aerasi, bisa dengan pola aliran samping di aerasinya, kemudian aerasi yang didifusi, kemudian aerasi yang didifusi pada aliran sampingnya. Kita akan menghitung berdasarkan tower stripping-nya untuk menghilangkan karbon dioksida. Jadi kita menggunakan kolom stripping yang kita desain. Jadi berapa banyaknya atau berapa volume yang kita butuhkan, itu basisnya adalah hydraulic fall-nya, itu kurang lebih sekitar 1,1 sampai dengan 1,5 meter. Kemudian loading rate-nya adalah
1 hingga 1,4 meter kubik per menit per meter persegi. Lalu berapa yang akan kita pakai kalau kita hitung berdasarkan rencananya? Volumenya basisnya adalah 5.000 liter per menit, ini adalah debitnya. Kemampuan loading rate-nya adalah 1,4 yang kita pakai di sini. Kemudian kita konversi dari meter kubik menjadi liter. Kebalik, maaf, dari liter menjadi meter kubik, sehingga dapat nanti luasannya adalah 3,6 meter persegi. Berdasarkan ini, kalau kita hilangkan satuannya, meter kubik bisa dihilangkan, menit dan menit bisa dihilangkan, liter dan liter bisa dihilangkan, tersisa meter persegi. Nah, satu alat untuk stripping kolomnya itu memiliki diameter 2 meter. Kalau kita butuh luasannya adalah 3,6 meter, berapa butuh stripping kolomnya? Jadi perhitungan sebelumnya, kalau stripping kolomnya kita butuh 2,6 meter, kalau satu stripping kolomnya diameternya adalah 2 meter, berarti kita butuh setidaknya 2 stripping kolom. Nah, di stripping kolom itu dilengkapi dengan ventilasi, atau yang kita kenal dengan nama, kalau biasa kita pakai adalah exhaust fan. Volumetriknya adalah 5:1 sampai dengan 10:1. Nah, exhaust fan itu kan memiliki kecepatan aliran udara. Jadi dalam satu kali putaran exhaust fan atau kipasnya itu, aliran udaranya berapa? Dari volume debit airnya adalah 5.000 meter, kita pakai perbandingannya 10:1, jadi 10 liter air, maka kita butuh kipas atau exhaust fan yang mampu memberikan pengaruh sampai dengan 50 meter kubik. Ini kalau dikonversinya dalam satuan aliran udara adalah 1770 SC. Jadi kita butuh kipas yang kekuatannya itu adalah 1770 SC. Nah, untuk menghilangkan CO2 kita juga bisa menggunakan ozon. Berapa ozon yang diperlukan itu berdasarkan kemampuan ozon untuk menguraikan pakan. Dalam hal ini adalah berapa kilogram ozon yang harus ditambahkan kalau kita memberi pakan 100 kg. Jadi asumsinya pakannya 100 kg, setiap 100 kg berapa kita tambahkan ozonnya. Basisnya masih perhitungan biomasa dikali dengan FR-nya, kemudian dikali dengan A ozonnya. Ini nilai A ozonnya adalah 2 kg per 100 kg pakan. Sehingga diperlukan per hari itu kita harus mensuplai ozon sebanyak 3,1 kg. Nah, di awal kita sudah mendesain dari kulturnya, kemudian kebutuhan oksigen dan sebagainya, kita sudah menghitung biofilternya, mendesain biofilternya. Bagaimana kalau sistem-sistem tadi yang kita bahas dari minggu kemarin dan minggu sebelumnya kita satukan menjadi satu kesatuan. Di sini ada wadah budidaya ikan. Dari wadah budidaya kita alirkan ke pengolahan limbah, kemudian di biofiltrasi, ada ditambahkan oksigen, itu sudah kita hitung.
bagaimana kemampuan menghilangkan karbon dioksida juga sudah kita hitung, sehingga hasilnya seperti apa. Kalau kita buat desain baru, asumsinya feeding rate-nya adalah 1,2% per berat ikan per hari. FCR-nya adalah 1,3 kg per kilogram ikan yang diproduksi. Berapa biomasa yang bisa kita hasilkan? Produksi tahunan yang diharapkan di pembahasan sebelumnya sudah kita ketahui FCR-nya, ini FR-nya, sehingga dihitung biomasanya seperti perhitungan awal adalah 129.600 kg ikan yang dihasilkan dalam waktu 1 tahun. Berapa kebutuhan oksigennya? Ini juga sudah kita hitung sebelumnya. Tapi ini hanya mengulang kembali, oksigen itu dihitung berdasarkan laju konsumsi oksigen untuk setiap 100 kg pakan. Biomasa dikalikan dengan feeding rate dikalikan dengan kebutuhan oksigennya. Ketetapannya adalah 0,4, tinggal kita masukkan di sini. Untuk ikan sebanyak 129.600 kg ikan ini, dia butuh oksigen 622 kg per harinya. Nah, berdasarkan kebutuhan oksigen per harinya, berapa debit oksigen yang harus dialirkan. Jadi alat aeratornya itu harus mampu mensuplai oksigennya berapa. Jadi jumlah kebutuhan oksigen dikalikan dengan kemampuan transfer oksigennya. Nilainya adalah 70% oksigen yang bisa disuplai atau ditransfer dari alatnya. Maka hasilnya adalah 890 kg oksigen yang harus disuplai per hari. Nah, kalau ini kita konversi menjadi volume, maka 890 kg ini setara dengan 465 liter per menit per hari. Nah, untuk mensuplai oksigen berapa kebutuhan debitnya? Kalau DO di inlet adalah 16 mg, di outlet adalah 9 mg per liter, DO saturasinya adalah 10 mg. Kita masukkan di sini. Kebutuhan oksigennya tadi sudah kita hitung 622 kg. Konversi menjadi gram dikalikan 10/6, dibagi alirannya 16 di inlet, 9 di outlet, kita konversi menjadi menit, maka yang dibutuhkan alirannya adalah 61.700 liter per menit. Nah, kalau kita asumsikannya ini adalah metode kultur untuk trot, jadi setiap 50 lebur, ini satuan untuk masanya, dalam 1 GPM dari aliran airnya atau debitnya, maka 76.000 liter per menit itu sama dengan 450 juta ton per tahun produksi. Atau kalau kita konversi menjadi galon, satuannya adalah ini hanya masalah satuan. Lalu untuk
ikan sebanyak 129.600 itu kita butuh wadah berapa? Volume wadahnya. Asumsinya kepadatannya adalah 60 kg per meter kubik, maka biomasa dikali kultur densitasnya. Satu meter kubik ada 60 kg, maka volumenya itu adalah 2160 meter kubik. Kalau dibuat kolam, tinggal ukurannya berapa kali berapa. Nah, dalam satu kolam tersebut, hatching rate-nya harus berapa? Kalau asumsinya debitnya adalah 61,7 meter kubik, kemudian volumenya adalah 2160 meter kubik, maka hatching rate-nya yang harus kita buat adalah 35 menit. Jadi setiap 35 menit itu air bisa bertukar. Nah, dari volume tank tadi yang 2160 meter kubik, kita butuh berapa wadahnya, berapa kolam. Kalau diameternya adalah 30 feet, kemudian kedalamannya 2,3, di sini volumenya adalah 150 meter kubik, maka kita butuh 14 sampai dengan 15 wadah. Tapi kalau wadah kolamnya itu ukurannya adalah 50 feet diameternya dengan kedalaman 3,7 meter, sehingga volumenya adalah 670 meter kubik, maka kita hanya membutuhkan 3 sampai 4 wadah kolamnya untuk menampung 12.000 kg ikan tadi. Nah, berapa produksi amoniaknya dari yang 129.000 kilogram ikan tadi? Sudah kita hitung tadi juga sebenarnya. Ini basisnya adalah total laju produksi amonia dan berapa kemampuan dari setiap 100 kg pakan itu menghasilkan amonia. Dengan asumsi kandungan protein pada pakan adalah 32%. Jadi kita hitung 0,032 dikalikan dengan 1,2, ini adalah FR-nya dikali biomasanya, diperoleh hasil setiap hari 129.000 kg ikan itu akan menghasilkan 46 kg total amonia. Nah, dengan asumsi kita menggunakan ras secara penuh, tanpa mengganti air, maka kita menghitung berapa banyak atau berapa ukuran biofilter yang harus kita pakai. Di sini kita menggunakan metode biofilternya adalah fluidized bed biofilter, yang digunakan adalah pasir. Jadi pakai pasir, diameter pasirnya adalah 0,2 sampai dengan 0,25 mikrometer per butir pasirnya. Nah, karena kita basisnya pasir, maka kita menggunakan metode volumetrik. Kalau trickling tadi adalah surface area. Kemampuan pasir untuk memfiltrasi ini adalah 0,7 kg per meter kubik pasir. Sehingga kita butuh berapa banyak pasir untuk memfilter ini. Total produksinya adalah 67 kg, kemampuannya adalah 0,7, maka kita butuh pasir sebanyak 67 meter kubik. Kalau basisnya adalah volumetrik ataupun areal, maka kemampuan laju filtrasinya, kalau tadi ini adalah volumetrik, maka
maka kemampuan laju filtrasinya konstantanya adalah 0,7. Kalau basisnya adalah areal, ini kemampuannya adalah 0,06. Kemudian surface areanya itu adalah 11,500 meter persegi per meter kubik. Sehingga volume pasirnya itu diperoleh nilainya adalah 67 meter kubik. Sama jumlahnya, basisnya volumetrik ataupun areal. Bagaimana kita menyeleksi filternya? Diasumsikan adalah filter yang sudah pasir yang sudah diayak. Maka diameter yang diperoleh adalah 0,23 mm. Kalau dengan koefisien ketidakseragamannya adalah 1,3 sampai dengan 1,5, maka kecepatannya alirannya adalah 1,0 cm per detik. Berapa luas penampang dari biofilter berdasarkan debit aliran tadi dan kecepatan air? Kalau debitnya adalah 61.700, kemudian kecepatan airnya adalah 100 cm per detik atau 1 cm per detik kecepatan airnya, maka butuh luas biofilternya adalah 103 meter persegi. Nah, kalau tipe filternya adalah statis, artinya filternya tidak diputar, maka berapa ketinggian atau kedalaman filternya? Volume pasirnya adalah 103, jumlah biofilternya adalah 12 biofilter dengan kemampuan dari setiap filter adalah 8,8. Maka kedalaman dari filter pasirnya adalah 1 meter. Bagaimana kalau kita menggunakan trickling filter? Kalau yang pertama tadi adalah filternya pasir, yang kedua kalau kita menggunakan trickling. Ini grafik laju penghilangan atau nitrifikasinya. Penghilangan nitrifikasi itu menunjukkan adanya kenaikan atau kemampuan untuk melakukan perubahan amonia menjadi nitrit ataupun nitrat. Nah, untuk filter tipe trickling, kita asumsikannya adalah total produksinya adalah 46,7 kg, kemampuan menghilangkan adalah 0,25 gram per hari, kemudian surface areanya adalah 200 meter persegi, maka volume trickling yang kita butuhkan adalah 934 meter kubik. Ini kalau kita beli mereknya ini harganya sekitar 170.000 US dollar. Berapa luasan cross sectional dari biofilternya? Kita hitung debitnya dibagi dengan kecepatan aliran, maka luas biofilternya adalah 96 meter. Jadi kalau satu filter ukurannya adalah 7x7, maka kita butuh 6 biofilter atau 6 trickling filter. Berapa kedalaman filternya? Volumenya adalah 934, luas areanya adalah 296.
kita bagi, maka tinggi setiap biofilter itu adalah 3,2 meter. Nah, dalam trickling filter ada yang harus kita pertimbangkan, yaitu distribusi alirannya bagaimana, kemudian strukturnya itu yang dipaketkan bentuknya seperti apa. Nah, dari filter tadi kita membutuhkan stripping kolom untuk menghilangkan CO2-nya. Hydraulic wall-nya adalah 1,5 meter, hydraulic loading-nya adalah 1,4. Jadi stripping kolomnya kita butuh 44 meter persegi. Berapa kemampuan kipas yang kita butuhkan atau exhaust-nya? Kalau volume debit airnya adalah sekian, bandingannya adalah 10:1, maka kita butuh kipas yang kekuatannya 21.800 SCFM. Jadi kalau kita tadi harus menggunakan 6 stripping kolom, maka setiap stripping kolom itu kecepatan kipasnya adalah 3.600 SCFM. Berapa ozon yang dibutuhkan? Kita hitung basisnya biomasa dan jumlah kebutuhan ozon. Ini sebanyak 31 kg ozon per hari. Sebagai kesimpulan secara keseluruhan, bahwa perhitungan ini digunakan untuk level yang super intensif atau tingkatan yang sudah diintensifkan. Karena harga dan kebutuhannya besar, maka disarankan ini hanya untuk kegiatan yang komersil. Jadi dengan tingkatan yang intensif yang semakin besar dan sangat besar, itu bisa mengurangi modal awalnya, modal pokoknya, kemudian mengurangi biaya variabelnya, biaya tenaga kerja, listrik dan sebagainya bisa kita kurangi dengan meningkatkan skala produksi. Efektivitasnya tergantung dari jenis teknologi. Di asumsinya kita menggunakan produk apa, itu efisiensinya akan berbeda. Jadi kalau Anda menggunakan HP Samsung dengan HP Xiaomi atau Oppo, itu efisiensinya akan berbeda. Maksudnya teknologinya itu akan mempengaruhi efektif atau tidak. Ini kalau kita menghitung berdasarkan tingkat penggunaan untuk skala. Kira-kira itu untuk biofilter dan sistem resirkulasi. Maka atas perhatiannya, kita bertemu lagi minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.